Jadi ini Pak Wati, apa kesan dan kesan acara Rakernas ini? Karena selain Bupati kan melekat juga ini Ketua DPD Sumsel nih, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel. Jadi gimana Pak Wati? Pertama kan, Rakernas ke-1 dan ulang tahun 53 itu saya lihat menunjuk kematangan berpolitik dari partai PDI Perjuangan. Para kadernya itu matang. Kenapa kader itu matang? Karena PDI Perjuangan itu sudah umur 53 tahun. Iya, Kalau 53 tahun itu matang. Jadi segala asam garam, susah, senang sudah semua. Betul? betul. Rasa terhina, terfitnah, kemudian disalahkan, ditekan, segala udah semua. Kemudian pernah juga berjaya gitu. Berjaya. Ada kader kita menjadi presiden, menteri, ya kan. Kemudian betapa, ya macam-macam sudah. Jadi saya melihat kematangan berpolitik PDI Perjuangan itu tidak diragukan lagi. Kader-kadernya pinter-pinter, hebat-hebat juga kader-kader itu. Betul, betul. Karena apa? PDI Perjuangan ideologis dan cara berpikir, cara bergerak politik kita kan Ya, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya. betul. Karena kita selalu referensi kepada apa yang dilakukan oleh Bung Karno Betul. dan para tokoh-tokoh bangsa kita gitu. Pada saat dijajah oleh Belanda berpikirnya ya tetap dialektika kritis dan lain-lain ya kan gitu. Dan yang paling keren itu apa? Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Saya tuh waktu tidak pernah satu menit pun saya lewat setiap kali acara ya. Ya, Yang saya kagumin itu apa itu? Seumuran dia, up to date dengan segala permasalahan bangsa, ya, kemudian tidak pernah goyah dalam menjaga konstitusi, iya, demokrasi, dan kecintaan beliau kepada bangsa ini. betul, betul. Keras banget. Kemudian konsistensi beliau terhadap ketahanan pangan. Ibu itu ngomong ketahanan pangan terus itu dari tahun 2019 kalau nggak salah. Waktu kita rapat-rapat tuh pokoknya seluruh kader diperintah satu ketahanan pangan, kedua jaga lingkungan hidup. Jaga lingkungan hidup, betul. Konsisten. Ya, konsisten banget. Kita kan diperintah tuh. Ya, Nanti dunia ini susah. Jaga lingkungan hidup, betul, betul. jaga ketahanan pangan, dan harus ada pendamping pangan. Dia kan suruh nanam singkong, Iya, ya. nanam apalagi sukun, kemudian nanam pohon beringin, Betul, beringin. kemudian disuruh oleh beliau tuh nanam pohon-pohon langka karena beliau tahu udah banyak ditebang kan gitu. Iya, iya. Kayak ulin, kayu buni, kayu besi, itu perintah dan itu tidak pernah berubah. Konsisten. Hebat. Dan ada yang ngomong, wah Ibu Megawati itu marah-marah. Kami kalau tidak dimarahnya nggak enak. Maka kemarin kalau ditanya, kira-kira kemarin kan Ibu ngomong, saya ya opo tuh ya. Hari ini tuh saya marah anak-anak saya pada anda dia bilang. Besok aja. Ternyata besok tidak marah lagi dia. Dia cuma marah masalah lingkungan hidup. Kemudian beliau tuh menjaga hak merdeka setiap orang. Beliau marah itu. Apa yang terjadi di Venezuela oleh Donald Trump. Iya. Marah banget dia. Iya. Keren tuh. Dan pesan beliau ya sekarang didik anak-anak muda Gen Z untuk mencintai bangsa dan negara ini. Terserah dia mau melalui partai apa, tapi rasa mencintai bangsa dan negara. Kemudian mencintai lingkungan hidup. Betul. Nah cuman yang tidak pernah juga dirubah oleh beliau disiplin. Ngamuk-ngamuk kalau nggak disiplin. Kalau saya kan gampang, jam 7 jam 7. Acara jam 7 setengah 7 saya hadir. Acara jam 9 jam 8 saya hadir. Nah orang apa? Banyak nggak hadir apa banjir. Kan anak mepet-mepet buat apa? Nah, Sampai selesai. jadi hebat.
bukan karena saya adalah kader. kader PDI Perjuangan, tapi saya mikir ya, sempat sedih saya, serius, bukan main-main ya. Gimana kalau ibu nggak ada ya, siapa yang benar-benar kokoh menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, kemudian bersuara terus terhadap lingkungan, hak manusia gitu-gitu kan. Iya. Kalau ya banyak juga mungkin tokoh-tokoh lain yang kita belum saya ketemu ya, tapi yang saya teladani bahwa beliau itu benar-benar sangat mencintai bangsa ini dan menjaganya. Beliau tidak mau konstitusi itu dirubah, ya kan? Itu konsisten. Tapi kita kan sekarang kan bukan partai oposisi. Ya. Oposisi itu tidak pantas untuk dikemukakan di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita ini presidensial, bukan parlementer. Jadi di dalam presidensial itu tidak ada namanya oposisi. Karena oposisi itu apapun ceritanya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak baik. Kalau oposisi kan? Iya. Oposan. Nah kalau kita kan sebagai penyeimbang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ya kita sangat mendukung visi dan misinya. Tetapi kalau ada hal misalnya yang kurang, ya kita tidak boleh nyinyir ataupun protes yang tidak benar. Kita membangun dialektika kan. Nah dialektika itu siapa? Yaitu urusan daripada para petinggi-petinggi di DPR RI, ya kan. Tapi kita kader-kader di bawah nggak usah nyinyir dah. Kalaupun ada masukan kita beri masukan. Nah kan yang perlu dipelajarin begini nih. Kita ini diajarin agama kita ya. Iya. Ya insya Allah agama saudara-saudara kita yang lain sama ya. Bahwa kita tuh mendoa kedua orang tua, orang-orang berjasa pada kita dan pemimpin kita kan. Iya, betul, pemimpin. Nah ngapain kita mau nggak keruan kan gitu. Walaupun misalnya yang lalu misalnya kan, ya sudah kita doanya baik aja, sekarang tuh kita perbaiki gitu loh, tidak perlu nyinyir gitu loh. Yang jelas kan kita sebagai anak bangsa Indonesia, yang kita harus bersama-sama membuat bangsa kita ini maju gitu loh. Kalau kita cuma gontok-gontokan, nyinyir, fitnah, misalnya marah-marah, kan tidak guna gitu. Betul.